Ya, pada kali ini selama 2 hari dari tanggal 24 hingga tanggal 25 kita menyelenggarakan agenda ARAS, Akademi Reforma Agraria Sejati untuk teman-teman di Kebumen Selatan. Hari pertama, Kamis, dari pagi, nanti harapannya bisa sampai sore selesai. Dan yang kedua besok, Untuk di KPA sendiri, kita menggagas ARAS itu sejak tahun 2014-an. Kemudian sampai dengan hari ini kita terus membenahi kurikulum dan juga kelembagaan ARAS agar ARAS ini bisa menjadi lembaga kaderisasinya di KPA, karena kita menyadari betul pentingnya adanya kaderisasi dalam perjuangan reforma agraria. Tentu perjuangan tentang reforma agraria, penuntutan hak atas tanah ini adalah perjuangan yang sangat panjang, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu kita memerlukan kader-kader muda, perempuan-perempuan pejuang yang tentunya bisa kita beri internalisasi, ideologisasi perjuangan ras, reforma agraria sejati melalui ARAS ini. Per tahunnya, kalau di KPA itu kita biasa menyelenggarakan ARAS sendiri sudah beragam sih, kadang ada hingga 10 pendidikan, 8 pendidikan selama 1 tahun. Itu pun kita memiliki beberapa tingkatan di ARAS ya. Jadi ada ARAS tingkat nasional untuk teman-teman yang memang sudah pengurus-pengurus yang advance, kemudian juga ada ARAS di tingkat wilayah, itu untuk pengurus kawan-kawan di tingkat wilayah, per provinsi, dan juga ada ARAS tingkat serikat ataupun yang biasa kita sebut organisasi rakyat, yang seperti hari ini kita jalankan, kita laksanakan di Kebumen. Jadi ini sebuah ideologisasi nilai-nilai perjuangan reforma agraria sekaligus internalisasi betapa pentingnya kedaulatan rakyat. Alhamdulillah saya bisa mengikuti acara pelatihan tentang agraria. Inilah yang kemudian sangat baik menurutku, karena kita tahu bahwa ternyata masyarakat tanahnya sudah dirampas. Jadi sudah tidak mamang bahwa mengatakan negara sudah merampas tanah rakyat. Faktanya sudah ada. Terkait dengan pembelajaran agraria, reforma agraria 2 hari ini, kami sangat berterima kasih sekali dan sangat-sangat membantu, karena dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu kita bisa melangkah lebih mantap, dan makin yakin kita juga lebih bisa memberi pengaruh yang lebih baik kepada masyarakat lain. Harapan-harapan yang sudah kita itu sepertinya sudah hampir terkubur. Setelah kami tahu, kami juga jadi lebih semangat lagi, karena kami tahu tentang ilmu advokasi ataupun kebijakan yang semestinya harus dilakukan. Ya, yang pertama untuk terkait pembelajaran reforma agraria yang 2 hari ini, pertama saya terima kasih kepada tim YAPI dan KPA telah memberi banyak ilmu, terutama tentang reforma agraria sejati, karena dari dulu memang kita belum pernah mempelajari. Setelah kita mempelajari tentang reforma agraria, ternyata banyak banget ketimpangan atau ketidakadilan di masyarakat, khususnya di Rut Sewu. Dan dengan adanya pembelajaran ini kita jadi lebih tahu kemana kita arah untuk perjuangan. Ternyata perjuangan itu memang benar-benar betul untuk memperjuangkan hak-hak kami. Dan dari yang hari kedua ini kita banyak belajar juga dari Bang Wildan tentang masalah keorganisasian, juga masalah kesamaan gender yang disampaikan oleh Mbak Putri. Kalau saya pribadi yang menginspirasi itu di pembelajaran reforma agraria, karena dari sekian banyak pelajaran yang kita ikuti, itu yang paling berkesan itu di reforma agraria, karena satu, kita jadi lebih tahu
apa masalah-masalah yang sebetulnya kenapa itu bisa terjadi, ketimpangan dan beberapa apa masalah-masalah yang ada ya. Yang kedua ya sedikit banyak kita tahu cara bagaimana kita melangkah, tidak harus dengan kekerasan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dari semua tim yang telah memberikan ilmunya, dan bagi saya juga sangat berterima kasih sekali karena sangat membantu dengan adanya kondisi terkait dengan reforma agraria yang ada di Ayam Putih. Ya, terima kasih dari teman-teman YAPI yang memberi wawasannya terkait dengan reformasi agraria. Kebetulan di Ayam Putih dan Urusewu ya ada konflik agraria, ketimpangan khususnya di tanah pesisir. Ya, terima kasih pengetahuan dan ilmunya. Jadi kita bisa menyikapi dan cara mencari jalan keluarnya dalam konflik di Urusewu ini, menyikapi konflik ini gimana dengan cara-cara yang tidak anarkis dan mungkin lebih bisa dikomunikasikan sama yang pemangku kebijakan yang di atas. Kalau menurut saya lebih membuka wawasan buat kita, pengetahuan tentang peta sama kondisi status tanah kita. Kalau kesan saya selama 2 hari ini, untuk hari kemarin saya sangat senang lah ya, karena selama ini memang belum pernah ikut pelatihan ataupun kayak seminar tentang agraria. Nah, di kesempatan 2 hari ini saya itu ya sangat bersyukur bisa mengikutinya. Untuk materi-materi yang saya terima dari kemarin dari Pak Dede itu sangat menambah wawasan saya tentang agraria. Dan untuk hari ini juga kayak materi-materi dari awal sampai sore hari ini ya sangat menambah wawasan juga, dan sebagai perempuan jadi tambah semangat. Kesan pesan saya mengikuti pelatihan ini seru ya, karena apalagi saya yang termasuk orang awam gitu ya, dalam memahami khususnya agraria itu saya jadi lebih tahu dan lebih paham lah tentang apa itu agraria, advokasi dan segala macam yang sudah diajarkan hari kemarin dan sekarang ini. Dan juga untuk hari ini juga membuka wawasan saya bahwa perempuan itu ternyata memiliki hak yang sama dengan laki-laki gitu. Selama pendidikan 2 hari ini buat saya ya tambah wawasan, terus tambah pengalaman. Ini yang materi terakhir dari Mbak Mei ya, itu kayak apalagi kita ini kan perempuan gitu kan, jadi kayak wah ternyata kita boleh juga kayak mengikuti perjuangan para laki-laki gitu kayak istilahnya ternyata perempuan itu nggak harus di belakang laki-laki, kita itu punya kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu. Ya menurut saya untuk pelatihan 2 hari ini cuma satu kata, keren untuk kita semua perempuan. Ketika ada tambahan ilmu sebanding dengan persoalan yang dihadapi, itu menjadi ciri khas sini, ciri khas masyarakat Urusewu, itu tambah semangat mas. Cara kasarnya mbok gelem ngantem nek wis diantem. Nah, ini posisi kan kita sudah diantem. Maka kita bangkit untuk membela diri dan dirinya sendiri dan orang lain. Untuk ke Jawa Tengah sebenarnya ini masih pertama kali, apalagi di Kebumen ya. Tentu ya ini kali pertama saya datang dan hadir di Kebumen. Tentu merasakan suasana yang sangat hangat seperti pulang kembali ke rumah juga, dan tentu di sini kami mendapatkan banyak cerita dan juga semangat perjuangan kawan-kawan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama hak atas tanah mereka yang dimana
kalau mereka bercerita nih ya, sejak tahun 80-an, dari tahun 82 udah mulai berkonflik ya dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian sampai dengan ada lagi pecah konflik di tahun 2011 dan sampai sekarang mereka tidak surut perjuangannya. Nah, itu yang menjadi mungkin rasa bangga dan juga kita ingin terus membersamai perjuangan ini. Mungkin ke depan kalau memang ini menjadi sebuah akademi yang benar-benar terstruktur, itu bahkan bukan hanya petani yang kita didik, mungkin dari anak-anak usia dini pun mulai kita kenalkan bahwa kita punya sumber daya alam yang luar biasa yang bisa mensejahterakan. Nggak harus kita menjadi kuli, menjadi buruh pabrik, dan kalau kita lulus menjadi sarjana, lagi-lagi ilmu yang kita dapatkan itu hanya untuk kepentingan pemodal, tapi untuk bagaimana kemakmuran bagi rakyat itu tercapai dengan pendidikan kita ini. Tentu selama 2 hari ini kita berproses bersama, sudah mendengarkan sejarah panjang perjuangan. Tentu harapan kami kepada kawan-kawan di Kebumen Selatan yang berada di 15 desa ya, 3 kecamatan ini, kami berharap semoga dari pendidikan, dari ideologisasi dan juga internalisasi perjuangan reforma agraria, kawan-kawan semakin memahami kenapa mereka harus berjuang, kemudian memahami apa itu reforma agraria, hingga bagaimana strategi pengadvokasian, penguatan organisasi itu sangat penting. Karena kita ketahui bersama, kawan-kawan semuanya, setidaknya dalam terjalannya reforma agraria, setidaknya harus ada 3 yang harus kita penuhi. Yang pertama, organisasi rakyat yang kuat. Di mana hari ini selama 2 hari kita mencoba untuk memupuk semangat agar serikat ini tidak mengalami kejenuhan ataupun ini perjuangan sudah panjang, jadi mereka sudah mengalami patah semangat ataupun apa. Jadi selama 2 hari ini kita mencoba untuk memberikan percikan-percikan semangat semacam itu. Kemudian yang kedua, prasyaratnya adalah adanya data agraria yang kuat dan juga lengkap. Nah, makanya selama 2 hari juga kita mengajarkan ataupun sharing ya terkait pentingnya data agraria. Baik subjeknya itu sudah ada berapa orang, ada berapa kakak, laki-laki, perempuan, pemuda, itu harus jelas. Kemudian dari segi pemetaan, nah kita juga sebagai organisasi rakyat harus memiliki peta yang akurat dan juga lengkap, kawan-kawan. Jadi pemetaan melalui LPRA yang sudah kita gadang-gadang, yaitu LPRA Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Di situ secara partisipatif bersama KPA dan juga teman-teman di Kebumen ini, ke depan harapannya kita bisa memetakan secara existing di lapangan, secara persilnya, ini sebagai bukan hanya peta semata, tetapi sebagai alat advokasi pemerintah, bahwasanya di sini sudah ada warga yang menggarap, memproduksikan lahan, sampai dengan nanti kita akan perjelas komoditasnya apa saja. Kemudian yang terakhir, prasyaratnya adalah adanya kemauan politik yang kuat kepada pemerintah. Tentu dari prasyarat pertama, kedua, ketika kita sudah memenuhi, ketiga ini ya harapannya bisa kita tempuh juga melalui advokasi, baik litigasi dan juga non litigasi kita. Jadi ke depan memang perkuat organisasi rakyat, perkuat pemuda, perkuat perempuan. Kita juga harus mulai memikirkan soal keahlian-keahlian yang sangat praktis gitu ya. Misalkan soal peta, soal membuat kelestarian lingkungan kita, membuat apapun yang sekarang ini dikuasai oleh korporasi itu, petani harus mulai mendidik dirinya sendiri untuk menggali potensi yang ada, menggali sumber daya baik manusianya maupun alamnya itu dalam sebuah aras itu. Jadi harapannya itu aras itu menjadi alat pembelajaran bersama. Jadi nggak sekedar, kalau memang awalnya kita dalam tahap awal ini ya sebagai proses untuk kaderisasi buat anak-anak muda, juga untuk teman-teman yang masih punya semangat itu. Tapi kalau saya melihat ini kan memang kayak tadi itu, harapannya ya memang benar-benar ini membumi gitu ya, nggak menjadi kayak semacam habis pelatihan, habis itu ya sudah nggak ada tindak lanjutnya itu. Jadi ini tetap menjadi ruang diskusi, ruang saling mengasah, mengasuh dan mengasihi apa yang ada di kita itu.
kembali ke pendidikan tadi. Harapannya yang penting mereka sadar, mereka paham, mereka teman-teman ini yang penting itu ya tadi soal kesadaran ini. Nah, kesadaran dari teman-teman di sini saya rasakan itu sangat luar biasa. Jadi pemikiran-pemikiran kemudian ide-ide cerdas yang sangat genuine itu saya rasakan di teman-teman Kebumen ini. Dan itu sebenarnya kan butuh ruang itu ya. Nah, ruang pembelajaran itu di arah sini. Jadi harapannya setelah pendidikan singkat ini akan kita lanjutkan dengan banyak aktivitas, banyak kegiatan yang sekarang ini mungkin masih belum keluar semua gitu loh, jadi angan-angan. Dan ini kan di sini ini banyak aku temukan itu ada tokoh-tokoh, baik itu pemerintah desa, ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat mendukung. Dan kalau ini bisa kita sambungkan dengan tujuan mereka untuk memperoleh haknya ini, dampaknya tidak hanya secara politik gerakannya, tapi lebih dari itu soal kesejahteraannya, soal peningkatan ekonominya itu bisa kita wujudkan di sini nih. Karena kan banyak pemuda-pemuda juga yang mereka nggak tergiur dengan arus urbanisasi segala macam, dan mereka lebih enak, lebih memilih tinggal di desanya. Ini kan menjadi contoh bagi generasi muda di lain tempat yang secara konflik mungkin mereka nggak mengalami, tapi secara ekonomi politiknya sebenarnya mereka itu kan korban sebenarnya. Nah, di Kebumen ini dengan letusan kemarin itu harus dibawa ke sana arah pemikirannya. Jadi, dan ini saya tangkap di Kebumen di Urut Sewu ini, mereka tidak terjebak dengan kasus mereka yang dirobot tanahnya, tapi ada semangat untuk memperoleh kembali itu, dan ada cita-cita yang lebih besar lagi yang selain hanya untuk perolehan hak kembali itu. Kalau dari saya sendiri itu pengen ya ada, kita kan kalau saya kan dulu pas 16 April kan memang masih kecil ya, masih kelas 5 SD. Jadi saya sendiri itu belum begitu paham tentang konflik yang ada di sini itu. Kita itu cuman saya tahu konflik ini dari cerita-cerita aja gitu. Mungkin dari organisasi FPPKS itu sendiri pengen kalau misal ada kayak sering lah kayak pertemuan buat membahas ini yang masalah ini, terus biar kita itu jadi paham dan kita itu bisa kayak punya semangat baru kalau oh ini ternyata konflik ini kita itu butuh dukungan dari setiap orang gitu loh. Ya hampir sama sih, cuma kadang kalau masyarakat sini sekitar ya yang aktif cuma itu saja di FPPKS, dan untuk masyarakat sekitar itu kebanyakan ikut manut kayak gitu ya. Tapi kalau untuk masalah aksi di sini itu sudah antusias, baik laki-laki perempuan sama. Untuk harapan kami sebagai warga masyarakat biasa yang sangat berterima kasih atas pembelajaran dari tim YAPI ataupun KPA, ya kami hanya berharap masa itu bisa lebih mengerti lagi tentang kasus-kasus yang sebelumnya itu sudah terpendam, bahkan sudah dianggap seperti biasa, seperti hanya tidak ada kasus. Tapi sejatinya
kasus ini masih sangat layak untuk diperjuangkan kembali, dan harapannya itu semua yang menjadi hak kita kembali kepada kita. Mungkin sedikit menambah ya terkait harapan. Kalau terkait harapan, kalau mungkin dari banyak teman juga ada mungkin ya. Kalau yang pertama terkait pendampingan itu pasti ya. Terus dukungan atau support dari beberapa teman-teman YAPI lah, khususnya itu pendampingan, terus support. Ada lagi juga susah diomongin, intinya pembelajaran yang lebih lanjut untuk pelatihan yang bisa lebih mendetail lagi, mungkin di lain waktu atau kapan bisa diadakan lagi, itu dari teman-teman muda lebih banyak dilibatkan, mungkin seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak bosan teman-teman dari YAPI, dan tetap semangat. Mudah-mudahan ya masyarakat di sini lebih sabar, lebih kompak. Kedepannya ya kita bangun regenerasi yang berkelanjutan. Setelah saya ngobrol dengan teman-teman pun, teman-teman mengajak untuk ada pelatihan yang semacam ini, bagaimana membuka peta, kemudian bisa mempelajari peta, kemudian bisa mengontrol peta itu hasilnya seperti apa, apakah rakyat dirugikan atau tidak. Yang pasti dirugikan, cuma persoalannya nanti bagaimana kita melangkah. Ini kan masih butuh waktu yang panjang. Artinya itu menjadi memperjelas kebutuhan masyarakat untuk melakukan pendidikan seperti ini. Yang saya rasakan di sini itu semangat itu masih ada untuk bagaimana merumuskan kembali, menata ulang kembali, kemudian ya merefresh beberapa pengalaman kemarin yang mungkin itu menjadi pembelajaran yang sangat mahal untuk memantapkan bahwa perjuangan itu memang butuh energi yang panjang, yang butuh kesabaran yang revolusioner. Jadi nggak langsung apa yang kita lakukan hari ini harus selesai hari ini juga gitu. Mungkin itu sih, jadi lebih ke kesemangatannya yang masih bisa kita gelurakan lagi. Ya, untuk teman-teman di Kebumen tentu dari kami, mari kita terus memperjuangkan hak-hak kita sebagai pemenuhan kehidupan kita untuk menyekolahkan anak kita. Ya harapannya kawan-kawan jangan patah semangat, mari terus gaungkan perjuangan reforma agraria sejati, tanah untuk rakyat. Reforma agraria sejati, tanah untuk rakyat, hidup petani, hidup nelayan, hidup pemuda, hidup perempuan yang terus melawan. Jangan takut pada manusia, karena takut pada manusia itu menzalimi Allah. Artinya kalau ada penguasa tanah, ada oligarki yang berwujud manusia itu, jangan takut. Karena kalau sampai takut pada orang-orang yang menggunakan dan sampai masuk pada ranah oligarki, kita sama halnya zalim pada Allah. Maka tetap semangat, jangan takut pada manusia, takutlah kepada Sang Pencipta bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya. Lebih ingin tahu. Saya ulangi lagi, untuk pelatihan 2 hari ini keren. Untuk saya sendiri ya, pelatihan 2 hari ini mantap banget. Luar biasa. Hidup petani, hidup pemuda, hidup perempuan, hidup.